Ingat baik-baik, God don't waste your bitter experience. Ya, Tuhan tidak menyia-nyiakan pengalaman pahit yang sedang kamu lewati atau pernah kamu lewati tersebut. Hai guys, ketemu lagi di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Waktu tuh cepet banget gak sih jalannya? Kayak gak kerasa. Nah makanya gue mau encourage kalian buat selalu pergunakan waktu untuk hal-hal yang baik dan benar ya guys. Contohnya mulai atur prioritas. Bukan hanya buat kuliah dan karir, tapi juga untuk Tuhan dan untuk keluarga kita juga. Nah salah satunya adalah mengatur waktu untuk beribadah. Gue mau mengajak kalian yang ada di Bandung buat ibadah onsite nih. Seperti biasa di hari Minggu pukul 11.30 di Pasir Koja 58. Kalian bisa langsung datang aja ya. Jangan lupa juga ajakin teman-teman kalian. Nah sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa transfer ke nomor rekening berikut atau scan QR Code yang ada di layar. Selamat memberi! Sekian informasi yang bisa gue sampaikan. Yuk kita siapin hati dan pikiran kita buat mengikuti ibadah hari ini. Enjoy the service guys! Apa kabar semuanya? Mari sama-sama kita naikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Come on. Ku
Halo teman-teman Campus Connection, senang berjumpa lagi di dalam ibadah di minggu ini. Saya yakin Tuhan tetap terus bekerja di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Dan ingat, Tuhan belum selesai. Masih terus ada proses yang ingin Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Dan mari buka hati, mungkin bukan masa-masa yang mudah bagi kita di dalam minggu-minggu ini. Tetapi kalau kita meresponinya dengan sikap hati yang benar, Tuhan yang akan menolong kita melaluinya dan Dia akan pakai momen-momen ini untuk membentuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum firman Tuhan disampaikan. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik. Tuhan selalu bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kami, Bapak. Dan karena itu kami menyambut karya-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, kami yang terbatas ini. Tolong kami untuk bisa mengerti, menangkap maksud Tuhan. Dan ajar kami untuk mengambil langkah iman, meresponi setiap janji dan proses dari Tuhan ini dengan iman kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, berbicara, mari tuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, di minggu yang lalu kita belajar bahwa semua hal jika dibiarkan begitu saja pasti akan berakhir menjadi lebih buruk daripada kondisi awalnya. Pasti akan menjadi berantakan. Hal yang saya gambarkan dengan sebuah rumah, sekalipun itu rumah mewah, yang dibangun dengan sedemikian baiknya, tetapi kalau rumah itu dibiarkan begitu saja, tidak diurus, maka kondisi rumah itu akan menjadi rumah yang rongsok atau berantakan. Demikian pula dengan kehidupan kita, demikian pula dengan relasi di dalam kehidupan ini. Kalau kita cuek, tidak mau bertanggung jawab, maka kita akan melihat relasi yang berantakan. Tetapi sebaliknya, kalau kita bertanggung jawab di dalam mengelola relasi di dalam kehidupan kita, entahkah itu relasi dengan Tuhan, relasi dengan diri kita sendiri, dan juga relasi dengan sesama, maka kita akan menikmati setiap relasi tersebut, dan bahkan kita akan bertumbuh lewat relasi yang kita bangun itu. Apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita ternyata bukan cuman relasi saja teman-teman. Tetapi juga ternyata ada yang dinamakan bakat dan kemampuan alamiah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau ngajak kita untuk membahas hal tersebut. Jangan dibiarkan begitu saja, tetapi harusnya kita bertanggung jawab dan mengelolanya. Bakat, kemampuan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan judul dari pembahasan kita yaitu You've Got Talent. Mari sama-sama kita belajar dari Matius pasal yang ke-25 ayat 14 dan 15 dan juga ayat yang ke-19. Ayat 14 dari Matius pasal yang ke-25. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat yang ke-15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing hamba menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ayat yang ke-19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang talenta untuk menggambarkan tentang bagaimana orang hidup di dalam kerajaan Allah. Ya, bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang yang mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana kita hidup di dalam rencana Allah dan apa yang harusnya kita kerjakan. Lewat perumpamaan ini kita bisa belajar hal-hal yang penting, bicara tentang bagaimana menjadi seseorang yang bertanggung jawab dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan, dan dalam konteks ini yaitu bicara tentang bakat talenta alamiah kita. Yang pertama yang bisa kita pelajari yaitu bahwa setiap orang pasti punya talenta yang harus dia pertanggungjawabkan. Saya ulang sekali lagi, setiap kita pasti punya bakat, punya kemampuan alamiah yang harus kita pertanggungjawabkan kembali kepada Tuhan. Ingat tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-19,
Lama sesudah itu, maksudnya sesudah itu sewaktu sang tuan mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi, kalau kita berpikir bahwa semua bakat, semua kemampuan kita yang kita alami dan kita nikmati dalam hari ini hanyalah untuk menghasilkan uang, untuk supaya jadi bekal nanti waktu satu saat kita akan menikah. Lalu kita ingin mendapatkan lewat bakat dan kemampuan kita yaitu dapat banyak uang. Dan kemudian akhirnya kita akan menikmati hari tua dan pensiun lalu mati. Maka sebenarnya kita sudah kehilangan tujuan dari hidup ini. Ya, karena Tuhan memberikan talenta kepada kita bukan hanya untuk kita nikmati sendiri. Tuhan memberikan kita kemampuan alamiah bukan hanya demi keuntungan pribadi kita. Karena Tuhan memberikan kita talenta ataupun kemampuan alamiah kita, yaitu untuk membawa dampak positif bagi kerajaan Allah dan juga membawa dampak bagi orang di sekitar kita. Garis bawahi bukan hanya untuk diri kita saja. Tadi sempat saya bacakan di dalam ayat yang ke-19. Satu saat pulanglah Tuhan dari hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hal inilah yang perlu kita sadari. Kalau Tuhan menganugerahkan kita talenta di dalam hidup ini, kemampuan, bakat tertentu dalam kehidupan kita, Tuhan satu saat akan menuntut pertanggungjawaban. Apapun bakat yang kita punya hari ini. Kamu jago desain, kamu jago dalam manajemen, kamu jago dalam pemasaran, kamu jago dalam bidang hukum, kita mungkin jago di dalam hal sosial, apapun latar belakang dan kemampuan kita yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup ini, satu saat Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Apa yang engkau sudah lakukan dengan semua talenta yang sudah aku berikan kepadamu. Kita tentunya tidak bisa ngomong seperti ini, saya sudah kembangkan untuk saya sendiri. Kita tidak mungkin bisa lakukan itu dan perkatakan itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan minta pertanggungjawaban dari diri kita untuk setiap hal tersebut. Apakah kita gunakan untuk agenda kerajaan Allah atau hanya sekedar untuk agenda kita. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 menggambarkan ini dengan lebih baik lagi. Dikatakan seperti ini. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, keselamatan itu anugerah Tuhan. Tetapi kita tetap harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dengan setiap bakat dan kemampuan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup ini. Nah, supaya lebih jelas lagi bagi kita, ada sebagian mungkin yang merasa seperti ini. Punya talenta, saya kan gak punya talenta. Saya orangnya average kak, saya orangnya biasa-biasa saja. Tetapi saya nggak tahu juga kalau dibilang saya harus mempertanggungjawabkan talenta, kemampuan. Saya rasa saya nggak ada yang menonjol di dalam kehidupan saya untuk saya pertanggungjawabkan. Saya ingin mengajak kita untuk melihat secara konkret talenta itu seperti apa sih lewat konsep shape yang disampaikan oleh Pastor Rick Warren, seorang gembala emeritus dari Saddleback Church. Shape, dia istilahkan adalah singkatan dari spiritual gift, heart, abilities, personality, dan experiences. Nah, Pastor Rick Warren itu berkata seperti ini, bahwa shape inilah adalah salah satu bentuk dari talenta yang memang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan kita harus bertanggung jawab untuk mengembangkan shape ini di dalam hidup kita. Dan itu merupakan salah satu bagian sebagai orang yang bertanggung jawab dengan talenta. Kata shape menunjukkan 5 karakteristik, yaitu yang pertama spiritual gift. Bicara tentang kemampuan rohani yang diberikan Tuhan kepada kita untuk melayani setiap orang percaya yang ada. Ya, setiap kita diberikan karunia rohani.
bisa berbeda satu sama lain atau bahkan mungkin ada kemiripannya. Contohnya kita bisa punya karunia untuk melayani sebagai seorang pengajar di dalam rumah Tuhan. Kita bisa punya karunia untuk sebagai seorang nabi untuk menyampaikan kebenaran atau pesan Tuhan di dalam kehidupan kita. Salah satunya seperti itu. Tetapi bukan cuman itu saja, tetapi bagian yang kedua yaitu bicara tentang heart. Heart, bicara tentang keinginan hati kita, semangat atau passion yang Tuhan berikan dalam hal-hal tertentu yang akan kita kerjakan, bahkan sekalipun kita tidak dibayar. Ya, tanpa semangat atau passion, ketika kita mengerjakan sesuatu pasti terasa sangat berat. Nah, sebaliknya, kalau itu menjadi passion kita, hal yang dikerjakan sekalipun berat, pasti kita justru dengan senang hati mengerjakannya. Dan ini adalah satu modal, ini adalah satu hal yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita yang menjadi kekuatan kalau kita mengembangkan sesuatu. Tetapi bukan cuma bicara tentang heart, tetapi Tuhan berikan abilities. Artinya bakat alamiah yang Tuhan berikan khusus di dalam kehidupan kita. Buat sebagian dari kita, ada yang sangat ahli di dalam bermusik. Sementara kalau saya bermusik dan saya habiskan waktu saya untuk belajar bermusik, tentunya tidak akan berkembang sebagaimana seorang yang punya bakat alamiah untuk bermusik. Sementara sebagian lagi sangat ahli bicara tentang menganalisis data. Sebagian dari teman-teman sangat ahli dalam hal desain. Sebagian lagi sangat jago dan mengulik angka di dalam hal akuntansi. Sementara sebagian lagi teman-teman sangat berbakat dalam bertemu dengan orang-orang dan melakukan pemasaran kepada orang-orang tersebut. Ya, setiap kita punya bakat alamiah. Dan yang berikutnya yaitu bicara tentang personality. Sebagai contoh, sebagian kita punya kepribadian dasar. Ada yang cenderung introvert, yang akan sangat mendapatkan kekuatan dan menikmati waktu kita sendirian. Tetapi di dalam momen itu kita juga bisa berpikir mendalam dan bahkan kita berbakat di dalam mengajar. Tetapi juga ada orang yang sangat ekstrovert. Orang ekstrovert justru akan mendapat energi ketika dia bertemu dengan orang lain. Sehingga ketika dia bertemu dengan orang lain, ada yang sedang dapat masalah, dia mau kasih telinga untuk dengar. Dan dia nggak merasa capek kalau dia bertemu dengan orang yang bermasalah tersebut 5 kali barangkali. Dan akhirnya kita justru akan senang untuk menolong orang tersebut. Kita justru bisa menjadi orang yang encouraging, yang mendorong orang untuk maju. Dan kita nggak ngerasa capek akan hal tersebut. Ya, ada yang orang yang tipenya bisa melihat sesuatu yang kelihatannya hanya sekedar konsep, tetapi justru menjadi sesuatu yang nyata benar karena kita orang yang sangat visioner. Ada orang-orang yang seperti itu sesuai dengan karakter dan kepribadian kita. Dan hal tersebut justru menjadi bakat, modal, talenta di dalam kehidupan kita. Tetapi bukan cuma itu saja, ada yang namanya experiences. Bicara tentang pengalaman kehidupan kita. Ya, semua pengalaman hidup kita, entahkah itu positif atau bahkan pengalaman yang pahit sekalipun, itu merupakan bagian ataupun talenta yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Yang kalau kita olah dengan baik, itu akan menjadi sesuatu yang memberkati dan bahkan akan menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kamu cuma bilang begini, Kak, terlalu banyak pengalaman pahit. Ingat baik-baik. God don't waste your bitter experience. Ya, Tuhan tidak menyia-nyiakan pengalaman pahit yang sedang kamu lewati atau pernah kamu lewati tersebut. Dia mampu dan dia bisa menggunakan setiap pengalaman baik ataupun buruk dalam kehidupan kita untuk menjadi modal di dalam membangun dan mengarahkan kita berjalan di dalam panggilan Tuhan. Ya, Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kita. Dulu, sekarang, ataupun masa depan kita. Ya, dia sanggup bekerja dengan leluasa di dalam kehidupan kita. Lewat shape tadi. Jadi saya mengajak teman-teman semua coba pikir sejenak di dalam kehidupan kita masing-masing. Shape apa saja yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu berkata, saya nggak punya talenta apa-apa. Tetapi justru kalau kita lihat
berdasarkan shape tadi, maka kita akan lihat betapa kayanya kehidupan kita dengan talenta yang Tuhan sudah taruhkan. Shape, spiritual gifts, heart, abilities, personality, dan experiences. Coba tuliskan masing-masing 1 sampai 2 hal dari setiap bagian dari shape tadi. Dan Tuhan akan menuntut teman-teman, yaitu pertanggungjawaban dari setiap talenta yang Dia sudah berikan kepada kita. Dan kita tidak punya alasan berkata, oh saya nggak punya apa-apa. Kita sedemikian kayanya Tuhan anugerahkan lewat kehidupan ini. Shape Tuhan taruhkan dan ayo kita bertanggung jawab di dalamnya. Bagian yang kedua yang kita bisa pelajari dari Matius pasal yang ke-25, yaitu setiap orang harus mengembangkan talenta yang telah diterimanya. Matius 25 ayat yang ke-24 ditulis seperti ini. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Kita melihat bahwa sikap dari sang hamba yang sudah menerima 1 talenta dan justru memilih untuk menguburkan talenta tersebut diresponi dengan sebuah kecaman dari tuannya yang berkata, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Dari sini kita belajar bahwa bagi Tuhan tidak menggunakan dan tidak mengembangkan talenta adalah satu sikap yang salah. Sekali lagi teman-teman, tidak menggunakan dan tidak mengembangkan talenta yang sudah Dia berikan adalah satu sikap yang salah di hadapan Tuhan. Menggunakan talenta justru adalah sikap yang menghargai apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan hanya dengan menggunakan talenta tersebut, baru talenta yang ada dalam kehidupan kita bisa berkembang dengan baik. Ingat teman-teman, ketajaman sebuah pisau karena dia diasah. Ketajaman sebuah talenta karena digunakan. Saya ulang sekali lagi teman-teman. Ketajaman sebuah pisau karena diasah. Ketajaman sebuah talenta karena digunakan. Dari sebuah buku yang berjudul Outliers, Malcolm Gladwell menuliskan prinsip 10.000 jam. Ya, seseorang dia katakan akan menjadi ahli dalam satu bidang tertentu yang dia inginkan sesudah dia melakukan atau mempelajari keahlian tersebut dalam waktu 10.000 jam. Ya, jadi kalau kamu dan saya ingin menjadi seorang ahli dalam bidang tertentu, apapun itu, masak, menulis, mengajar, membuat craft, main gitar, programming, dan hal-hal yang lain yang positif, maka kita perlu mengasah diri kita dengan satu expose atau lewat pembelajaran dan berkarya kurang lebih selama 10.000 jam. 10.000 jam. Kalau dikonversi pada kegiatan kurang lebih 5 jam per hari, maka seseorang akan membutuhkan kurang lebih 2.000 hari. Nah, kalau dikonvert lagi nih 2.000 hari, kalau dijadikan tahun, seminggu 5 hari, 1 tahun 260 hari lah, kurang lebih seperti itulah secara optimalnya hasilnya adalah kurang lebih 7,7 tahun. Jadi dengan kata lain, kamu dan saya akan jadi ahli dalam bidang tertentu tanpa harus jadi orang yang aneh, hanya tenggelam dengan satu hal tertentu, tetapi kita bisa menguasai bidang tersebut kurang lebih kalau kita tekun 7,7 tahun. Bisa dicapai, tetapi seringkali kita tidak mau bertekun dan meluangkan waktu dalam menguasai satu hal. Nah, di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.
1 Petrus 4 ayat yang ke-10 ini bicara tentang bagaimana kita seharusnya menggunakan bakat, talenta yang Tuhan sudah taruhkan di dalam kehidupan kita, bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi justru lewat melayani, bahkan sebagai seorang pelayan sukarela di rumah Tuhan. Bicara tentang bagaimana kita bisa menolong satu sama lain antara orang percaya dan mengembangkan mereka, tetapi itu merupakan salah satu dari pertanggungjawaban kita atas talenta yang sudah Tuhan beri. Nah, seringkali saya mendengar ada orang-orang yang berkata seperti ini, jangan maulah jadi volunteer di gereja, jangan maulah pelayanan, hidup lu bakalan disedot abis lah, udahlah percuma, lu gak akan dapetin apa-apa. Seringkali orang berkata seperti itu, tetapi sebenarnya pada dasarnya sikap hatinya adalah salah. Karena biasanya kecenderungan itu ada ketika kita sifatnya ego, hanya mau apa saja yang menguntungkan diri kita. Kenapa saya katakan hal tersebut? Karena lewat volunteerism sebagai seorang pelayan sukarela di dalam gereja, maka kita punya kesempatan untuk menguji hati kita. Dari situ kita tahu apa yang sebenarnya menjadi passion kita. Apa yang akan kita lakukan, hal apa yang kita rela untuk lakukan sekalipun kita nggak dibayar. Dan kita masih tetap semangat, kita masih tetap antusias untuk melakukannya. Dan dari situ kita bisa lihat, ini salah satu passion gua. Dan ini salah satu talenta yang memang sudah Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita. Ya, ada yang passionate akhirnya kita temukan, gue seneng banget nih connect sama orang lain, encouraging people. Akhirnya jadi kesempatan kita belajar untuk punya skill komunikasi. Ada yang barangkali bicara tentang multimedia, kamu explore hal tersebut dan kamu temukan, walaupun saya anak manajemen, tetapi ternyata saya senang dengan hal yang sifatnya teknis, multimedia, dan kamu bisa explore dengan hal-hal tersebut. Ya, kalau kita nggak explore, dari mana kita tahu itu talenta kita? Kalau kita nggak coba dan explore lebih jauh, dari mana kita tahu bahwa sebenarnya kita punya bakat kepemimpinan? Halo? Tidak akan ada yang langsung mempercayakan kepada kita, tetapi lewat volunteerism kita punya kesempatan untuk mengeksplor setiap talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, sehingga kalau begitu kita harus belajar untuk mengembangkan lebih jauh lagi. Nah, tetapi bukan cuma itu prinsip yang Tuhan ajarkan, tetapi lebih jauh lagi kita belajar prinsip yang ketiga, yaitu mengerjakan hal yang kecil agar kita mampu mengerjakan hal yang besar. Mengerjakan hal yang kecil terlebih dahulu agar kita mampu mengerjakan yang besar. Di dalam Matius 25 ayat yang ke-20 ditulis seperti ini. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Luar biasa. Bagian yang terakhir dia dapat bonus. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kita bisa melihat teman-teman perbedaan sikap pada hamba yang diberikan 5 talenta. Sikapnya jauh berbeda dengan hamba yang diberi 1 talenta tersebut. Dia justru mengembangkan 5 talenta menjadi total 10 talenta. Dia kembangkan dengan baik, dia kerja keras. Sehingga respon sang tuan, yaitu dia katakan kesetiaan sang hamba tersebut dalam mengerjakan hal yang kecil telah membawa kepercayaan dari sang tuan untuk dia bisa mengerjakan hal yang lebih besar lagi di dalam kehidupannya. Teman-teman, begini. Ada banyak orang ingin mengalami kemajuan dalam hidupnya. Ingin mengalami hal-hal yang besar. Ingin berhasil lah kurang lebih. Mulai dari hal pengen punya dapat IPK yang lebih baik daripada semester yang sebelumnya. Ingin dapat jodoh yang paling sepadan untuk hidupnya. Ingin dapat promosi dalam pekerjaannya. Semua orang ingin hal-hal yang besar dalam hidupnya. Tetapi kita harus sadar, untuk mencapai semua itu, kita harus mau diproses pada saat kita mengerjakan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Kalau kita tidak mau mengerjakan hal-hal yang kecil terlebih dahulu,
Siapa yang mau memberikan kepercayaan yang besar kepada kita? Ingat loh, Daud harus melewati momen menjadi gembala kambing domba. Dan untuk kambing domba yang cuma beberapa itu dia harus bertarung dengan singa dan beruang. Baru dia bisa melawan Goliat. Sesudah melawan Goliat, dia diburu oleh Raja Saul. Tetapi sesudah dia melewati proses tersebut, barulah Daud siap untuk menjadi raja. Yusuf harus dibuang oleh keluarganya. Tetapi walaupun dia di momen dibuang oleh keluarga, dia akhirnya dijual sebagai budak, dia harus bertanggung jawab di rumah Potifar. Tapi difitnah juga. Kemudian dibuang lagi ke penjara. Tetapi dia bekerja di dalam penjara dan dilupakan oleh teman-teman yang dia tolong. Tetapi sesudah semua proses tersebut, lewat hal-hal yang kecil, tetapi dia bertanggung jawab, akhirnya dia siap untuk menjadi orang kedua di Mesir. Musa, sebelum jadi pemimpin bangsa Israel, 40 tahun pertama, Tuhan izinkan dia mengalami kegagalan karena dia mendapati dia membunuh orang Mesir. Dia berusaha menolong bangsanya dengan caranya sendiri. Akhirnya berakhir dengan pelarian. 40 tahun kedua, menjadi penggembala kambing domba milik mertua. Satu hal yang jauh dari mimpinya menjadi pembebas dari bangsa Israel. Sesudah itu baru dalam 40 tahun yang ketiga, barulah dia dipanggil kembali untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Walaupun Alkitab mencatat ada banyak mujizat yang terjadi. Buta melihat, lumpuh berjalan, laut terbelah dua, air menjadi anggur. Tetapi tidak pernah dicatat ada orang yang tiba-tiba sampai pada penggenapan visi Tuhan tanpa bertanggung jawab dalam hal-hal yang kecil. Tuhan sanggup buat mujizat. Tetapi bicara tentang menggenapi rencana Tuhan, melakukan perkara yang besar, semuanya harus melewati proses. Nah, secara praktis kita bisa melihat bahwa setiap kita punya talenta dan punya kemampuan yang berbeda-beda. Ya, setiap teman-teman dan saya punya talenta dan kemampuan yang Tuhan anugerahkan dan memang berbeda-beda. Sebagai contoh, yaitu pada tangan saya bawa sebuah dumbbell. Dumbbell yang biasa digunakan sebagai alat beban untuk orang bisa berolahraga dengan baik di gym. Nah, masalahnya begini. Setiap kita punya talenta yang saya umpamakan sebagai dumbbell. Sewaktu kita datang ke gym, dumbbell ini biasanya bebannya berbeda-beda. Ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang 5 kilo. Nah, setiap kali kita ingin berolahraga di gym, maka kita harus punya kerendahan hati. Yaitu untuk tahu persis beban seperti apa yang harus kita angkat sebagai awalnya. Ada yang kapasitasnya 1 kilo. Ada yang kapasitasnya 2 kilo. Ada yang kapasitasnya 5 kilo. Nah, sehingga waktu kita ingin berolahraga dengan baik, maka kita jangan ngambil terlalu ringan atau terlalu berat. Ambillah sesuai dengan porsi. Kenapa? Karena kalau kita ambil yang terlalu ringan supaya kelihatannya keren kan, ngangkatnya banyak gitu kan, maka kita justru tidak akan merasa punya tantangan. Jadi kita nggak merasa berkembang dan antusias, malah boring gitu. Ambil aja mungkin cuman yang 1 kilo, sampai 20 kali pun nggak ngerasa capek. Akhirnya kita ngerasa dalam pertemuan berikutnya, boring, cuman gini-gini doang, diulang-ulang, bosan. Atau mungkin kita terlalu sok pede. Kita ambil barangkali yang 10 kilo. Dan kemudian kita coba langsung 10 kilo. Akhirnya terlalu berat dan bahkan bukan cuman berat, tetapi kita bahkan bisa cedera. Akhirnya dalam pertemuan berikutnya kita kapok. Nggak mau datang. Kenapa? Sakit banget tangan gua aja nggak bisa digerakin. Loh kenapa? Cedera. Kenapa cedera? Karena kita tidak tahu proporsi yang sesuai untuk kita bisa latihan. Sama halnya dengan kita dalam mengembangkan talenta. Kalau kamu dan saya ngambil terlalu sedikit tanggung jawab dalam hidup kita, apalagi tidak mau bertanggung jawab. Nggak mau apa untungnya buat saya. Buat apa sih? Rugilah buang-buang waktu, mager. Maka kamu dan saya nggak akan tertantang untuk berkembang. Bisa jadi sebenarnya tanggung jawab A itu adalah bidang kamu dan saya. Tetapi karena kita mengambil beban terlalu sedikit,
Ringanlah, yang ringan-ringan aja, ngapain jadi orang sibuk-sibuk. Orang lain juga masih main game, orang lain juga masih gabut. Ya udahlah, biasa aja. Akhirnya kamu dan saya nggak merasa tertantang dalam bidang tersebut dan bahkan melewatkannya. Kita kelewatan bakat dan talenta yang sebenarnya Tuhan sudah taruhkan dalam kehidupan kita. Kalau kamu dan saya ngambil terlalu berat, langsung ngambil biar kelihatan keren. 10 kilo ambil aja gitu. Bisa jadi sebenarnya tanggung jawab itu adalah tanggung jawab yang untuk kita juga. Tetapi masalahnya kita belum punya kapasitas yang sesuai. Dan tadi saya singgung, bisa jadi kita cedera. Bisa jadi kamu jadi konflik. Bisa jadi kamu gagal dalam tanggung jawab tersebut. Sehingga kamu mengalami trauma. Dan berpikir, aduh itu memang bukan gua. Gua gagal kok buktinya dalam hal tersebut. Padahal gagal bukan karena kita nggak berbakat di situ, bukan. Kita gagal karena belum sesuai dengan kapasitas kita. Dan kita langsung ambil cap. Ini bukan hal yang harusnya saya kerjakan. Akhirnya kita menghindar lagi. Kita kelewatan kesempatan di dalam mengembangkan bakat dan talenta kita. Tuhan ingin kita mengembangkannya sesuai dengan porsi yang memang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan percayakan 1, kembangkan 1 tersebut. Kalau Tuhan percayakan 2 talenta, kembangkan 2 talenta tersebut. Kalau Tuhan percayakan 5, kembangkan 5 menjadi 10. Itulah menjadi prinsip di dalam mengembangkan talenta dan bertanggung jawab dengan setiap bakat alamiah kita. Teman-teman, kalau kita ingin menemukan tempat yang paling kaya di dunia ini, maka kita tidak akan menemukannya di Dubai, sekalipun sangat terkenal sebagai tempat perbelanjaan yang sangat mewah. Kita tidak akan menemukannya juga di New York, yang terkenal dengan New York Stock Exchange, tempat perdagangan saham yang paling teramai di dunia. Kita tidak akan menemukan semua kekayaan di tempat-tempat tersebut. Kita justru akan menemukannya di pekuburan. Loh, kenapa? Karena di pekuburanlah terkubur manusia-manusia dengan segala potensi, kemampuan, dan bakat yang belum tergali. Ya, bakat yang belum dikembangkan, mimpi-mimpi yang belum terwujud, lagu-lagu yang belum dituliskan. Ketika Tuhan memanggil yang bersangkutan untuk kembali. Tuhan tidak ingin setiap talenta yang Dia sudah berikan hanya terkubur begitu saja karena keegoisan dan kemalasan kita. Dia ingin hidup kita ini menjadi hidup yang bertanggung jawab, yang mengembangkan, yang mengeksplor kemampuan, mengeksplor bakat, mengeksplor setiap talenta yang Dia sudah berikan dalam kehidupan kita. Saya yakin Tuhan sedang memanggil kita. Saya yakin Tuhan sedang mengajak kita untuk ayo keluar dari setiap kemalasan dan keegoisan kita. Jangan mager teman-teman. Langkah paling praktis yang bisa kita lakukan, saya menantang teman-teman, ayo. Mulailah dengan menjadi pelayan di rumah Tuhan. Mulailah dengan menjadi seorang volunteers. Explore kemampuanmu. Di situ kamu bisa berinteraksi dengan orang. Bagaimana kamu berhubungan dengan satu sama lain. Bagaimana kamu melayani lewat hal-hal yang praktis. Bagaimana kamu bisa mengembangkan kapasitasmu di dalam melayani multimedia. Kamu mengembangkan kapasitasmu lewat kepemimpinan yang ada. Ada banyak hal yang kamu bisa lakukan. Karena kita tidak akan menemukan hal yang spesifik sebagai bakat dan talenta kita tanpa kita mengeksplornya dengan baik. Ayo, ini waktunya. Tuhan memanggil kamu. You've got talent. Tidak punya alasan sama sekali untuk berkata saya nggak bisa apa-apa. Tuhan sudah menaruhkannya dalam kehidupan kita dan kita harus meresponi panggilan Tuhan tersebut. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Hidup kami ini begitu kaya dengan setiap bakat, dengan setiap kemampuan, dengan setiap talenta yang sudah Tuhan taruhkan dalam kehidupan kami. Hari ini kami berkata, ya Tuhan, kepada panggilan-Mu kami mau explore. Dan hari ini kami mau katakan tidak kepada setiap keegoisan, setiap rasa tidak memiliki apapun dalam kehidupan ini. Kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau katakan, ya Tuhan,
Setiap apa yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kami mau belajar untuk mengembangkannya dan mengeksplornya dengan baik. Hari ini hamba mau berdoa, Bapak, limpahkanlah hikmat dalam setiap kehidupan teman-teman dimanapun mereka berada, sehingga mereka bisa melihat dengan cara pandang Tuhan dan bukan dengan cara pandang manusia. Hari ini hamba mau berdoa, Bapak, limpahkanlah kesehatan dan kekuatan kepada setiap teman-teman di rumah, sehingga mereka mampu beraktivitas, mengeksplor kemampuan mereka. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menyertai kehidupan mereka. Kemanapun mereka bergerak, kemanapun mereka melangkah, mereka membawa pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau teman-teman membutuhkan doa ataupun konseling lebih lanjut, jangan lupa scan QR Code yang ada di bawah ini, sehingga para pelayan dapat dengan senang hati menghubungi teman-teman dan mendoakan teman-teman. Ingat, perjalananmu bukanlah perjalanan sendirian, tetapi kita berjalan bersama-sama dan bertumbuh bersama-sama di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.